Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Edukasi Grafis. Kali ini kita akan belajar membuat banner sanlat atau pesantren kilat Ramadan ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya. Oke, sebelum kita membuat bannernya, saya udah siapkan beberapa gambar materi yang akan kita import ke bagian bannernya ya. Di sini ada gambar masjid. Teman-teman bisa diganti dengan gambar masjid yang lainnya ya. Kemudian ada gambar daun, gambar cahaya, kemudian ada 2 buah gambar border, 1 buah gambar awan, dan potongan surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Oke, selanjutnya kita buat bannernya. Kita buat ukuran bannernya misalnya ukuran 400 x 150 mm. Ini setara dengan 4 x 1,5 meter ya teman-teman. Kita tekan enter, kemudian kita double klik di rectangle tool, lalu tekan interactive fill tool, lalu geser dari atas ke bawah ya. Selanjutnya kita double klik di bagian ini, kemudian kita bisa warnai, warna hitam ini kita ubah ya. Kita ubah CMYK nya menjadi RGB, kemudian R nya kita ubah menjadi 0, G nya 69, kemudian B nya 100. Kemudian yang tengah-tengah kita ubah lagi warnanya misalnya 31, G nya 144, kemudian B nya 177. Oke, selanjutnya kita hilangkan outline hitamnya ya, kita hilangkan. Klik kanan di sebelah sini. Selanjutnya kita akan import beberapa gambar ya. Pertama kita import dulu gambar masjidnya. Kita import ke Corel Draw nya. Ini teman-teman gambarnya terlalu tua ya. Ini kita akan cerahkan. Kita klik effect, kemudian adjust, lalu klik bagian tune kurva. Oke, kemudian kita geser ke atas ya dari sini. Oke, menjadi cerah ya teman-teman. Kemudian klik OK. Oke, seperti ini teman-teman. Kita perkecil ya. Kita perkecil. Kemudian kita import lagi gambar awan ya. Kita import ke Corel Draw nya. Kemudian kita perkecil, kita simpan di sebelah sini ya, di bawah alas gambar masjidnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk gambar masjid ini ada gambar yang kelebihan ya. Kita klik aja bagian transparency tools, kemudian kita geser dari samping ini ya. Nah, ini akan hilang ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa tambahkan gambar awan di sebelah sini ya. Ini kita tinggal duplikat aja ke atas. Kemudian kita bisa perkecil. Ini kita simpan di sebelah sini. Kemudian ini juga disimpan di sebelah sini ya. Ini teman-teman kalau misalnya dikebawahkan, kita tinggal klik bagian awannya, kemudian klik bagian kotak yang ini, shift ya Pak, tekan shift. Kemudian klik kanan, tekan order, dan kemudian klik bagian to back of page. Nah, ini akan di belakang ya teman-teman. Ini kalau misalnya kurang kecil, bisa diperkecil aja. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita bisa tambahkan gambar yang lain ya. Misalnya pakai gambar daun misalnya. Kita import. Kita kecilkan dulu ya teman-teman. Ini masih menyatu ya teman-teman. Kita akan pisah-pisahkan dulu gambar daunnya. Kita klik bagian rectangle tool. Kita pilih gambar daunnya. Nah, ini ada 5 gambar yang sudah saya pilih. Kemudian kita seleksi 5 objek ini ya. 5 objek kotaknya. Kita seleksi, kemudian tekan bagian combine atau Ctrl L di keyboard. Selanjutnya tekan shift di keyboard, kemudian klik bagian gambar daunnya. Selanjutnya tekan intersect. Nah, nantinya akan terpisah ya teman-teman. Ini kita hapus saja. Setelah itu kita klik kanan di bagian gambar daunnya, kemudian klik bagian
break bitmap. Nah, ini akan terpisah ya teman-teman. Ini kita akan simpan di sebelah sini. Kemudian ini kita simpan di sebelah di sini ya teman-teman. Kemudian ini di sini teman-teman. Ini di sini. Kemudian ini di sini. Nah teman-teman, ini kalau misalnya masih kurang pas ya, kegedean, ini bisa diperkecil aja. Tekan shift ya di keyboard. Kita Ctrl R untuk mengulangi tindakan sebelumnya ya. Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita bisa tambahkan dengan gambar cahaya ya. Kita import lagi. Ini ada gambar cahaya. Kita import ke CorelDRAW-nya. Kita akan simpan di sebelah sini ya. Kita perkecil aja. Perkecil. Kita akan simpan di sebelah sini. Kemudian ini ada jeda gambarnya ya. Ini akan terputus ya teman-teman. Kita klik aja di bagian Transparency Tools, kemudian geser dari sini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini juga masih ada. Kita klik dulu bagian bitmaps, kemudian convert to bitmap. Kita pilih bagian RGB ya, color mode-nya. Resolusinya biarkan 600. Klik OK. Kemudian klik lagi bagian Transparency Tools. Kemudian geser dari sini juga. Nah, nanti akan hilang ya teman-teman. Selanjutnya kita blok seluruh objek ini ya. Kita blok seluruh objek ini. Kemudian tekan group ya, atau Ctrl G di keyboard. Nah, ini akan menyatu ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa tambahkan tulisan di sebelah sini. Kita klik bagian text tool. Kemudian kita tulis ya. Misalnya tulisannya Sunlat. Ini teman-teman bisa diganti dengan tulisan pengajian atau tulisan yang lain ya. Ini hanya contoh. Kita ubah fontnya, misalnya pakai font ini Hodijah ya teman-teman. Kemudian kita warnai ya. Kita klik dulu bagian Interactive Fill Tool. Kita geser dari atas ke bawah. Ini warnanya seperti yang tadi ya teman-teman. Kita ubah CMYK menjadi RGB. Kemudian R-nya kita ubah menjadi 0, G-nya 69, kemudian B-nya 100. Kemudian yang di bawah kita warnai seperti warna tadi ya. RGB, kemudian R-nya 31, G-nya 144, dan B-nya 177. Tekan enter. Oke, selanjutnya kita akan diperbesar di bagian S-nya aja. Kita klik dulu bagian objek, kemudian break artistic text. Nah, ini akan terpisah ya teman-teman. Kita klik aja bagian S-nya, kita perbesar. Kita akan simpan di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa tambahkan tulisan di sebelah sini lagi. Kita ubah fontnya ya teman-teman. Kita ubah fontnya, misalnya pakai font Trajan ya. Kemudian klik boldnya. Kita simpan di sebelah sini ya teman-teman. Ini tinggal diperkecil. Nah, di sini ya simpannya. Kita hitamkan ya. Kemudian kita bisa tambahkan penulisan Arab di sini ya. Penulisan potongan surat Al-Baqarah ayat 183. Kita import dulu ke CorelDRAW-nya. Nah, ini masih berbentuk file JPG ya. Jadi maksudnya belakangnya masih ada putihnya. Kita klik aja bagian Trace Bitmap, kemudian pilih Outline Trace, lalu pilih bagian Line Art. Nah, ini kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Kemudian kita klik bagian OK. Kita pisahkan dulu teman-teman. Ini kita hapus aja. Kita hapus, kemudian ini sudah menjadi gambar vektor ya teman-teman. Kita hapus bagian-bagian yang tidak terpakai ya. Misalnya ini ada garis yang tidak kepakai yang seperti ini. Kita klik ungroup all dulu ya. Kemudian ini kita hapus saja. Oke, selanjutnya di dalamnya masih ada warna putih ini ya. Kita hapus lagi. Atau kita warnai dulu deh. Kita warnai dulu.
Nah, ini ada warna-warna yang bisa kita hapus terlebih dahulu. Oke, udah selesai teman-teman. Kita akan seleksi di tulisan ya ayyuhallazina amanu ya, dari sini. Ini kita grup aja. Kita grup, kemudian dari kutiba alaikumusiyam kita grup. Kita grup. Nah, nanti kita akan simpan di sebelah sini ya. Kita perkecil dulu tulisan Arabnya. Kita akan simpan di sebelah sini. Ini warnanya kita ubah dulu ke hitam ya teman-teman. Kemudian kita perkecil. Ini Ctrl R. Ini kita simpan di sebelah sini ya. Kemudian ini kita simpan di sebelah sini. Oke teman-teman, mudah ya teman-teman. Ini tinggal dikira-kira aja. Oke, selanjutnya kita kalau udah selesai ya, kalau udah pas, ini kita tinggal di blok tulisannya aja, lalu tekan Ctrl key ya di keyboard. Nantinya akan jadi kurva atau mengconvert sendiri ya, nggak bisa diubah lagi. Kemudian kita bisa perbesar. Nah, kita simpan di pas tengah-tengah ini ya. Bisa ditambahkan dengan drop shadow tool. Klik bagian preset, lalu flat bottom right. Geser ya ke atas. Kemudian ini pilih bagian normal. Kita perbesar. Lalu pilih warnanya menjadi putih ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Ininya kita perbesar ya. Shadow filteringnya. Perbesar kita misalnya pakai 8. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan tulisan di sini ya, atau slogan atau tagline. Kita bisa import dulu bordernya, kita import ke CorelDRAW-nya. Kita simpan di sebelah sini, kemudian kita perkecil ya teman-teman. Perkecil, kemudian kita simpan di sebelah sini ya. Sebelah sini. Kita tambahkan tulisan. Oke, kita ubah fontnya menjadi Trajan, kemudian kita bold, lalu kita warnai dengan warna putih ya. Kemudian kita simpan di sebelah sini. Tekan dulu fontnya, kemudian shift, lalu tekan bagian bordernya, lalu tekan C dan E di keyboard. Ini sudah tengah-tengah, tinggal diperkecil aja teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Ini kalau misalnya kurang gede, boleh diperbesar lagi. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan materi kegiatan di sebelah sini ya. Kita buat dulu kotak di sebelah sini ya. Nah, di sini. Oke, sebelumnya kita buat dulu untuk penomorannya ya. Kita buat persegi, gunakan Ctrl di keyboard. Kemudian kita duplikat, diputar ya. Oke, ini ada 2 objek. Kemudian yang ini kita sampingkan dulu, kita duplikat ke samping. Kemudian yang 2 objek ini kita klik bagian weld. Selanjutnya ini kita geser lagi ke samping. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita geser ke samping kiri ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Kemudian yang ini kita duplikat ke dalam. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita bisa warnai dengan warna seperti ini ya. Kita klik bagian edit, kemudian copy properties from. Kemudian ini kita centang semua, klik OK dan arahkan ke warna biru yang ini. Oke, sebelumnya kita langkungkan dulu ya. Kita langkungkan dulu di sebelah kotak yang ini. Kita pilih bagian Shape Tool, lalu kita arahkan ke bagian sudut yang ini. Kita langkungkan. Kemudian yang ini juga kita langkungkan. Selanjutnya klik bagian kotak yang ini, kemudian objek yang ini, lalu tekan weld ya. Weld, kemudian kita bisa warnai dengan warna abu-abu misalnya.
Kita klik bagian ini ya, transparan, interaktif logo. Kemudian geser dari atas ke bawah. Nah, untuk warna hitamnya kita ubah dengan warna abu-abu. Seperti itu teman-teman. Kita hilangkan outline-nya. Kemudian kita group ya, kita group, kita simpan di sebelah sini. Kemudian kita duplikat ke bawah ya. Ini ada 8 objek, kita Ctrl R. Selanjutnya bisa ditambahkan dengan penulisannya ya, dengan materi kegiatannya. Oke, selanjutnya kita ubah fontnya lagi ya. Kita ubah fontnya misalnya pakai font Trajan seperti yang tadi. Kita boldkan ya teman-teman. Kemudian kita simpan di sebelah sini ya. Kita perkecil dulu fontnya. Kita geser aja. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita simpan tepat di sini ya. Tepat di sini. Kemudian klik bagian Save Tool. Dan geser dari sini ya. Geser dari ini kita ke bawah ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita bisa warnai warnanya dengan warna hitam yang lebih pekat ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan penulisan di sebelah sini ya. Di sini kita duplikat. Kemudian kita ubah misalnya 01, 02, 03. Ini fontnya misalnya kegedean, bisa dirubah dulu ukurannya misalnya jadi 13 ya. Simpan di sebelah sini teman-teman. Kemudian diwarnai dengan warna putih. Kemudian klik lagi bagian Save Tool, geser lagi ke bawah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan tulisan di atas lagi ya. Untuk materi kegiatannya kita tulis misalnya materi kegiatan. Kemudian kita ubah fontnya seperti tadi dengan Trajan Pro. Klik bagian bold, warnai dengan warna putih misalnya. Kemudian kita simpan di sebelah sini ya teman-teman. Oke, kalau udah selesai di sini kita tambahkan untuk waktu kegiatan ya teman-teman. Kita import dulu bingkai yang kedua ya, kita import. Kita akan simpan di sebelah sini. Tinggal digeser-geser ke sini ya teman-teman. Kemudian kita warnai dengan warna putih ya teman-teman. Warna putih. Kemudian kita bisa tambahkan transparansi tools. Klik bagian uniform, transparansi. Kemudian kita lingkari di sebelah sini ya. Kita buat lingkaran di sebelah sini. Setelah itu kita warnai dengan warna seperti ini ya. Kita klik bagian edit, copy properties from, centang semua, klik OK. Nah, lalu arahkan ke bagian abu-abu yang ini. Kemudian kita bisa tambahkan tulisannya ya. Ini kita copy dulu ornamen Islamiknya ya. Kita copy dulu. Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita simpan di sebelah sini. Ini bisa dipercantik lagi ya teman-teman. Oke, kemudian kita simpan di bawah ya. Simpan di sebelah sini juga. Ini kalau kegedean bisa diperkecil aja teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan penulisan di sini ya. Kita ubah alignment-nya menjadi center.
Kemudian ubah fontnya menjadi seperti tadi aja, Trajan, klik bold. Kemudian kita simpan di sebelah sini ya teman-teman. Kita perkecil. Lalu tambahkan tulisan waktunya ya teman-teman. Misalnya tulisannya Senin sampai Sabtu misalnya. Pokoknya kita ubah pakai tulisan bebas ya. Bebasnya yang tipis ya teman-teman. Bebas new regular. Kita perbesar. Kemudian kita duplikat lagi ke bawah. Ini tanggalnya misalnya 19 sampai 24 April. Tahunnya ngarang aja 2050 misalnya. Kemudian fontnya yang tebal ya, bebasnya. Kemudian kita warnai dengan warna merah. Duplikat lagi. Kemudian kita tulis tempatnya. Kita klik bagian objek, kemudian break artistic text. Ini kita ganti fontnya yang tebal. Kemudian yang ini kita perkecil ya teman-teman. Kita grup ya, kita grup bagian tulisan teks semuanya. Kita grup, kemudian kita simpan pas tengah-tengah di sini ya teman-teman. Kita pilih tulisannya, kemudian tekan Shift di keyboard, lalu tekan klik bagian lingkarannya, lalu tekan C dan E di keyboard. Udah hampir selesai ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan bagian shadownya ya. Kita tambahkan shadow di sebelah sini. Kita grup dulu ya, kita grup bagian objek yang ini, lalu tambahkan shadow ya. Klik di bagian drop shadow tool, kemudian klik bagian preset, pilih bagian flat bottom right, kita geser ke atas. Seperti ini teman-teman. Ubah aja ini ukuran ininya, shadownya bisa pakai 6 ya. Perbesar ya teman-teman. Kemudian untuk yang ini juga bisa ditambahkan dengan shadow lagi ya teman-teman. Shadownya kita klik bagian group dulu, kemudian pilih shadow, pilih small glow, pilih bagian multiply. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.